Shalom. Shalom. Lambaikan tangan. Shalom. Saya nggak tanya ada sukacita. Saya lihat semua sudah sukacita. Ada semangat? Ada semangat? Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Harus tetap semangat. Terutama ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Saudara, saya selalu senang dengan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Menurut saudara, pekerjaan atau aktivitas apa yang paling membosankan? Ada yang lain? Kalau ada yang lain, silakan sebutkan alasannya. Saya rasa gak ada ya. Semuanya sudah setuju semua kalau pekerjaan atau aktivitas yang paling membosankan adalah menunggu. Apalagi kalau kita sudah punya janji dengan seorang, sudah ditentukan waktunya, nunggunya ini masih biasa-biasa saja. Tapi sudah sampai batas waktunya, mundur terus, itu yang membuat kita jadi gak sabar. Bahkan berujung pada kemarahan. Ketika saya persiapkan ini, sampai dengan kemarin belum ada peneguhan dari Tuhan. Tapi malam hari ketika persekutuan dengan saudara saya jadi geleng-geleng kepala. Saya gagal. Yang mau saya bawakan adalah penantiannya. Tapi ternyata tidak biasanya dan tidak pernah terjadi selama kami bersekutu dalam persekutuan keluarga yang sudah hampir memasuki tahun keempat. Pada waktu yang telah ditentukan, biasanya yang bereset itu ya, minta izin mundur sekian, udah selesai. Ya, berapa menit. Tadi malam, benar-benar saya ini jadi alat peraganya Tuhan. Saya sih hanya hamba Tuhan kecil, pelayan Tuhan kecil. Jangankan saya, Hosea, Yeremia, Yesaya, semuanya jadi alat peraga Tuhan yang ternyata mau melakukan. Jadi tadi malam itu tiba-tiba adik saya yang melayani ngomong, minta waktu mundur 15 menit. 20 menit ya salah ya. Kita tunggu, saya tentukan 20 menit. 20 menit muncul lagi. Mohon sabar 15 menit lagi. Gak cukup. WA lagi 10 menit lagi ya. Sudah lewat itu. Dia tidak berani janji yang keempat. Masih mundur lagi. Ternyata saya gagal. Jengkel. Mau dibilang marah ya mungkin. Sehingga kata-kata saya menjadi tajam. Baru saya sadar, loh besok saya mau nyampaikan ini, saya gagal. Jadi jangan seperti saya saudara ya. Kalau sudah mendengarkan yang saya sampaikan pada hari ini. Karena dalam kehidupan kita semuanya yang ada di sini, pasti pernah diperhadapkan pada sebuah penantian. Entah itu penantian mungkin sakit nggak sembuh-sembuh, menantikan bagaimana Tuhan bekerja dan menyembuhkan. Mungkin mengharapkan pekerjaan, tetapi Tuhan selama ini memberikan pekerjaan. Kalau Tuhan memberi pekerjaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ditunggu-tunggu itu juga nggak segera datang. Ada lagi mungkin penantian tentang jodoh. Saya tidak lihat Yanwar loh ini. Sudah sekian lama Tuhan, aku rindu. Tapi juga tidak kunjung datang. Mungkin menantikan pertobatan dari keluarganya yang sudah sampai sekian lama. Seperti adik ipar saya itu, papanya masih orang yang belum mengenal Tuhan. Sudah dirawat dengan baik, sakit sudah diperhatikan dengan baik,
tetap mengeraskan hati tidak mau bertobat karena pernah disakiti oleh orang Kristen. Hati-hati ya, ini kadang-kadang sikap kita ini membuat orang tidak selamat tanpa disadari kadang. Nah, begitu banyak penantian-penantian ya. Akan tetapi sebuah penantian itu yang tadinya membosankan, menjengkelkan, buat marah, ada sebuah penantian yang akan membuat kita nantinya pada ujungnya membuat kita ini sukacita. Sukacitanya luar biasa. Apa itu? Itu adalah sebuah penantian yang berharga. Kalau kita lihat, kita antri karcis atau tiket pesawat, tiket bus, kereta api, kita menantinya juga dengan sabar, bukan? Karena apa? Karena kita butuh. Kita butuh, yang dinantikan ini kita butuh. Yang paling ekstrim aja kita nantikan dokter, antri dokter. Sudah dapat nomor antrian panjang, dokternya datang ke tempat prakteknya molor. Mungkin mengeluh panjang pendek sedang, lengkap. Tapi toh kita masih nunggu. Sebab apa? Karena penantian kita itu adalah penantian yang berharga. Dan penantian berharga ini kita juga ngalami semuanya. Kalau kita melihat kilas balik sebelum Yesus datang, itu juga ada penantian yang berharga. Yang penantiannya lama sekali. Akan tetapi toh nyatanya waktunya itu tiba. Memang penantian ini tidak seperti kalau kita dengan manusia ditentukan waktunya. Ini tidak ditentukan, hanya dikatakan pasti datang. Kapan? Tunggu saja waktunya Tuhan. Kita pun sering menghadapi seperti itu. Jadi saya katakan nilai berharga dari sebuah penantian bagi kita sebagai orang percaya adalah, nilai berharga penantian kita bagi orang percaya adalah karena yang menjanjikan itu adalah Allah sendiri. Jadi penantian yang berkaitan dengan Allah itu adalah penantian yang berharga. Dan saudara jangan sampai sungut-sungut. Karena Tuhan punya waktu. Seperti tadi saya katakan, kita kilas balik 2000 tahun yang lalu. Kita semuanya menantikan tentang kedatangan Tuhan. Nubuatnya sudah tidak terhitung banyaknya. Dari yang ribuan tahun sebelumnya sampai ratusan, sampai beberapa tahun sebelumnya. Itu ada sebuah penantian panjang. Dan juga ada banyak kisah-kisah nabi-nabi yang juga mengalami penantian-penantian seperti itu. Kita akan belajar dari mereka semua. Karena pada saat ini pun kita juga sedang berada dalam penantian yang berharga. Penantian berharga pertama, paling berharga saya katakan, penantian Sang Juru Selamat. Penantian paling berharga pada kita yang hidup saat ini adalah apa, saudara? Apa? Apa? Tolong yang keras. Nah, itu Bunda. Saya rasa kalau kita perhatikan semua sepakat penantian berharga kita ini semuanya yang ada di sini. Ya, saya katakan paling berharga adalah menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau penantian berharga yang biasa-biasa seperti saya sebutkan tadi itu, ya semuanya masing-masing punya. Seperti saat ini, saya pribadi memiliki penantian berharga untuk Bunda. Kemarin saya senang, nggak salah renungan siang ya kemarin ya. Mulai muncul lugasnya, tegasnya mulai muncul. Diibar. Itu penantian berharga bagi kita untuk
kita membayangkan bagaimana Bunda bisa naik di atas mimbar ini tanpa alat pembantu untuk sama-sama melayani Tuhan. Setuju semuanya? Nah, sekali lagi tadi saya katakan kita akan belajar pada dua orang tokoh Alkitab yang penantian berharganya terwujud sehubungan dengan kelahiran Yesus. Yuk kita buka Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-40. Tidak saya bacakan bersama karena nanti waktunya habis. Sayang. Ya, kalau kita perhatikan di sana nanti kita akan bahas ayat per ayat sesuai dengan poin. Kalau kita lihat perhatikan perikop yang kita baca, yaitu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Kemudian Simeon dan Hana. Peristiwa ini dilatar belakangi ketika Yesus disunat pada usia 8 hari sebagaimana adat bangsa Yahudi. Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk proses pengudusan anak sulung dan itu sudah menjadi sebuah tradisi. Kita bisa lihat di ayat 22 dikatakan sana, dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Dan proses juga di samping proses pengudusan anak sulung, waktu itu adalah juga proses pentahiran bagi Maria setelah melahirkan. Ayat 22. Ya di situ. Jadi itu juga sekaligus proses pentahiran Maria setelah melahirkan. Kalau kita lihat dengan Imamat 16, gak usah dibuka, di sana juga diceritakan tentang itu, tentang proses pentahiran. Dan di situ kita bisa melihat, kalau kita melihat dari persembahan Maria dan Yusuf, mengindikasikan bahwa mereka adalah keluarga yang sederhana atau miskin. Ayat 24 mengatakan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Padahal umumnya persembahannya itu adalah lembu atau domba. Di sini kita bisa melihat Yesus tidak lahir sebagai seorang yang dihormati, seorang raja, walaupun dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia di keluarga yang paling sederhana, sehingga persembahannya aja hanya 2 ekor burung merpati. Nah, momen penyucian Yesus pada hari ke-8 setelah kelahirannya merupakan momen yang bukan kebetulan. Ya, ini bukan momen kebetulan, tapi sekaligus menggenapi penantian Simeon dan Hana. Jadi momen ketika Yusuf Maria dari Nazaret menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah, itu bukan momen yang kebetulan. Ternyata itu adalah momen dari penggenapan penantian berharga dari 2 orang tokoh. 2 orang tokoh yang tidak begitu terkenal dan hanya sepintas di Alkitab, namun membuat pelajaran, memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ketika kita berada di dalam penantian yang berharga. Bukan penantian sia-sia ya, penantian berharga. Karena banyak penantian sia-sia. Penantian sia-sia salah satunya kita mengharap pada Tuhan. Yang Tuhan sendiri tidak berkenan, itu penantian sia-sia, bukan berharga. Jadi kita boleh berada dalam penantian, tapi penantian yang berharga. Sehingga tidak akan membuat kita bosan dengan apa yang sedang kita lakukan. Jelas kedatangan Maria dan Yusuf digerakkan oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan, kita pun saat ini sedang berada pada penantian yang terakhir sampai yaitu kedatangan Yesus kali kedua. Kalau kita bisa melihat riwayat yang sudah terjadi dengan demikian panjangnya, maka jangan ada yang berusaha
mereka-reka. Apalagi sekarang walaupun dikatakan kedatangan Tuhan semakin dekat, akhirnya kadang-kadang semangat untuk beraktivitasnya itu menjadi kendor karena Tuhan toh sebentar lagi datang. Tanda-tandanya sudah semakin dekat, nggak tambah semangat kerja, tambah males. Percuma, Tuhan sudah mau datang kok. Jangan seperti itu. Itu akan penantian yang nantinya akan menjadi penantian sia-sia dan mengecewakan. Memang kita dijanjikan kedatangan Tuhan yang tidak ditentukan waktunya, tapi pasti datang, sama dengan kelahiran Yesus. Kalau kita sampai gagal seperti itu, saudara lihat bagaimana bangsa Yahudi sendiri. Mereka gagal di dalam penantian berharga yang hingga saat ini masih aja dinantikan. Ini kan konyol. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa yang menjanjikan. Karena penantian berharga itu juga tergantung, nanti di belakang akan saya jelaskan, tergantung dari siapa yang menjanjikan. Nah, kita akan belajar dari Simeon dan Hana bagaimana menghadapi penantian berharga dari sesuatu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, kita akan belajar dari yang pertama, penantian Simeon. Simeon oleh beberapa penafsir, yang walaupun ada beberapa dan banyak yang nggak setuju, Simeon dikatakan sebagai anak Hiel. Hiel ini adalah ayah dari Gamaliel. Gamaliel adalah guru dari Paulus. Tapi ini tafsiran. Ketika saya baca lagi juga di Google, ternyata juga mungkin ada kesalahan. Karena ini sekedar pengetahuan ya. Yang sama-sama kita nggak tahu, kita belajar dari para teolog. Ternyata yang anaknya Hiel itu bukan Simeon, tapi Simon. Tapi memang di sana juga Simeon disebut Simon lah, jadi bingung bukan? Tapi itu nggak penting. Yang penting kita bisa melihat pribadi Simeon ya. Simeon adalah seorang rabi. Rabi itu apa? Guru, pinter semua. Walaupun tidak ikut PA, tahu kalau rabi itu guru. Bukan seperti bahasa Jawa menikah. Rabi itu guru. Nama Simeon atau arti dari Simeon ada yang tahu? Para pengikut Bible Study nggak pernah dibahas ya. Simeon berasal dari kata syama yang artinya mendengar. Syama yang artinya mendengar. Simeon sendiri telah mendengar pernyataan Allah. Kenapa dikatakan mendengar? Karena dia juga mendengar pernyataan Allah melalui Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ya. Itu disebutkan di ayat 2, tapi bukan ayat yang sebelumnya, bukan ayat yang dibahas. Dia dari kitab suci kita mendapat kesan bahwa Simeon seorang yang telah memasuki usia lanjut, terutama ketika melihat ucapan Simeon di ayat 29 dan 30. Dikatakan di sana, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadaku. Jadi Simeon ini dia ditentukan tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Salah satu Injil apokrif, ya salah satu Injil apokrif menyebutkan bahwa usia Simeon itu sudah mencapai 113 tahun. Injil apokrif, ya saya jelaskan sedikit. Memang dalam Alkitab kita ini adalah Alkitab yang dikanonkan. Tapi ada beberapa Injil-Injil apokrif. Apokrif ini
tidak dimasukkan dalam Injil karena Injil ini ada beberapa yang nggak cocok, palsu. Tapi ada beberapa juga yang benar. Jadi tidak mungkin dipenggal satu-satu, akhirnya tidak diterima. Dari salah satu Injil apokrif mengatakan Simeon ini umurnya 113 tahun. Sekedar tambahan pengetahuan aja ya. Yang menarik adalah kita tidak mengetahui sejak kapan Simeon mendengar janji Tuhan. Kita nggak tahu sejak kapan Simeon itu dengar janji Tuhan itu kapan, nggak disebutkan. Kita berandai-andai kalau toh misalnya janji itu disebutkan Simeon 5 tahun sebelumnya, misal bisa lebih dari itu, kita bisa bayangkan selama 5 tahun loh dia nunggu. Belum lagi nanti kalau sudah 10 tahun juga nggak tahu, umurnya aja 113 tahun. Demikian penantian itu mungkin kalau penantian tidak menantikan tentang janji seorang juru selamat mungkin sudah bosan. Tapi karena itu penantian berharga, sudah banyak terbukti ketika penantian itu digenapi. Daud mengatakan keadaannya seperti orang bermimpi loh. Berharganya itu di situ. Dan saya yakin ketika Simeon tahu-tahu menghadapi bayi Yesus, dia seperti orang bermimpi. Sehingga dia katakan kalau saat itu dia mati aku rela. Aku sudah melihat sang juru selamat. Penantian berharga pasti berakhir pada kebahagiaan, bukan kekecewaan. Kalau saudara berakhir dengan kekecewaan, berarti penantian itu bagi saudara bukan penantian yang berharga. Karena penantian berharga selalu berujung pada kebahagiaan. Sukacita Simeon diungkapkan melalui ucapannya dan lewat pujian yang diungkapkan di ayat 29 sampai 32, ayat 34 sampai 35 saya bacakan saja. Sekarang Tuhan biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata pada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi Simeon memberikan semacam iktisar dari karya pelayanan Yesus selanjutnya. Bayangkan dia tahu juga oleh Roh Kudus dia diberitahu sebuah penantian berharga. Nah, yang kedua kita akan belajar dari penantian berharga dari Hana. Hana bukan anak saya ya. Semuanya firman Tuhan itu unik. Tokoh yang satu ini adalah seorang nabi perempuan. Dia nabi, kalau tadi guru, yang ini nabi. Yang bernama Hana. Menarik untuk cermati bahwa Hana berasal dari suku Asyer. Hana ini berasal dari suku Asyer yang merupakan kita tahu salah satu dari 10 suku Israel. Jadi kerajaan utara ya. Nah, kalau tadi kita melihat Simeon itu mewakili 2 suku selatan. Karena dia berada di Yerusalem. Hana mewakili 10 suku. Lengkap loh, firman Tuhan itu sempurna. Jadi bukti penantian berharga diberikan pada 12 suku Israel lengkap. Jadi Hana mewakili 10 Israel dan masa itu biasa sebut sebagai orang Samaria. Dengan demikian Tuhan itu adil dan sempurna terhadap janji Mesias. Di mana kita sendiri juga terhisap sebagai Israel rohani. Hana berusia 84 tahun pada waktu itu. Namun dia tetap melayani itu di rumah Tuhan dengan aktif. Dan orang ini benar-benar luar biasa. Saya rasa mungkin kalau sekarang dicari juga sulit. Karena dia dalam usia tuanya itu, dari masa mudanya, dalam menantikan penggenapan janji Tuhan itu, kita bisa melihat siang dan malam dia berdoa dalam arti, siang dan malam dia berdoa dalam arti, dia itu berdoa
baik waktu ibadah, baik juga waktu tidak ibadah. Bayangkan, pekerjaannya cuma itu toh. Juga berpuasa, menantikan datangnya Sang Mesias. Perlu saya tegaskan juga, penantian berharga kita akan terwujud juga tergantung dari kelayaan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menantikannya dengan tidak sepenuh hati, sungut-sungut, dan karena merasa tidak datang-datang, penantiannya itu sudah bukan merupakan penantian yang berharga. Karena buktinya kalau penantian itu penantian berharga, dia akan tetap menantikan dengan sabar. Seperti kemarin saya gagal katakan karena akhirnya saya sadar, saya menganggap itu penantian tidak berharga. Salah. Padahal itu sebuah persekutuan dengan Tuhan itu adalah penantian yang berharga. Ya, jadi saudara hati-hati kalau penantian saudara sudah mulai membosankan, berarti saudara menganggap penantian itu sudah tidak berharga. Itu bahaya. Padahal penantian itu adalah sebuah penantian yang berharga. Kita pun sendiri akan menghadapi hal yang seperti itu. Seperti tadi banyaknya macam masalah dalam kehidupan kita, yang dimana ketika kita berdoa, kita menantikan itu dengan segala harapan yang penuh. Tapi kalau saudara tidak meletakkan posisi saudara untuk bisa melayakkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima penggenapan janji, maka penantian itu akan menjadi penantian yang tidak berharga. Dan saudara nanti tidak akan tidak akan mendapatnya. Karena penantian itu bisa dikaburkan karena apa yang kita lihat. Ya. Penantian berharga itu bisa dikaburkan karena apa yang terjadi yang bisa kita lihat. Sehingga kadang-kadang bisa gagal di tengah jalan. Nah, dari kisah penantian Simeon dan Hana ini, kita mendapatkan 4 pelajaran penting atau sebagai sebuah kesimpulan. Perhatikan, yang pertama, nilai berharga dari sebuah penantian adalah ketika kita yakin dan percaya bahwa yang kita nantikan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Ini keyakinan yang pertama yang perlu kita tanamkan. Kita menantikan sesuatu, yakini bahwa itu akan terjadi tepat pada waktunya walaupun kita tidak tahu kapan. Kalau kita tidak bisa pada posisi yang seperti ini, penantian itu menjadi penantian yang tidak berharga di hadapan saudara. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Jelas penantian itu penantian berharga. Tapi ketika kita tidak yakin dan percaya, apalagi pikiran kita dikotori dengan pemahaman pikiran kita sendiri. Seperti yang juga sering saya katakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dikatakan dekat, bayangan kita mengartikan pada arti hurufiah menurut manusia. Padahal arti hurufiah menurut Tuhan itu beda. Dan ini yang banyak disadari orang-orang. Kita berkata dekat, dasarnya adalah kronos. Perhitungan waktu yang ditentukan manusia, yang diciptakan manusia. Itu yang kita perhitungkan. Tapi kita tidak memikirkan bahwa siapa yang berjanji. Kan tergantung dari siapa yang berjanji. Yang berjanji itu adalah Allah. Yang punya standar waktu itu kekal. Kalau sudah bilang kekal, dikatakan dekat, itu tidak bisa dibatasi dengan 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun, nggak bisa. Kita harus tunggu itu, tapi itu pasti akan datang. Sama dengan ketika Yesus datang, itu sampai ribuan tahun, saudara. Nubuat pertama, berapa banyak tidak terhitung nabi-nabi yang menantikan. Toh terbukti datang. Kalau kita bisa melihat seperti itu, kenapa kita ragu tentang kedatangan Tuhan? Pasti dia datang. Pasti. Jadi kita juga jangan meragukan. Yang kedua, pemahaman tentang penantian, seperti tadi saya katakan, seringkali diburamkan oleh kenyataan
pengalaman kehidupan pribadi ketika kita menerima janji dari manusia yang kita nantikan yang sering berakhir dengan kekecewaan. Jadi perhatikan bagi saudara-saudara yang sering dijanjikan tapi meleset, kecewa. Kecewa ini terbawa kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Salah. Jadi kita harus benar-benar bisa bedakan. Jangan sampai pengalaman-pengalaman mengecewakan itu orang Jawa mengatakan digebyah uyah padha asine. Bukan seperti itu. Beda. Saudara sendiri bisa melihat kalau yang menjanjikan itu misalnya kita seorang anak, yang menjanjikan kita itu adalah katakan orang tuanya. Dibanding dengan yang menjanjikan itu orang yang baru kita kenal. Yang mulutnya manis, janjinya manis. Mana lebih percaya? Ya orang tuanya bukan? Nah itu berarti kita harus tahu. Sementara yang menjanjikan kita ini adalah Allah yang sempurna. Yang hidup pada kekekalan. Allah tidak hidup pada kairos atau kronos. Enggak. Manusia hidupnya pada kairos atau kronos. Kalau kronos tadi hitungan waktu, kalau kairos itu batas waktu yang diberikan seseorang dalam kehidupan kita. Tuhan tidak tergantung pada itu. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai penantian berharga itu diburamkan. Kita harus tahu juga bahwa Allah itu selalu setia pada janjinya. Allah itu selalu setia pada janjinya. Tidak usah dibaca di 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan Allah itu akan setia pada janjinya. Karena itu biarlah kita ini mengenal Allah lebih dalam. Itu syarat utama supaya kita bisa menantikan penantian berharga ini dengan sabar. Kenallah Allahmu. Tidak gampang, sangat sulit. Saya yang berdiri di depan saudara ini juga sering gagal kenal sama Tuhan. Prediksi-prediksi saya kadang-kadang dikuasai oleh pikiran saya. Jadi makanya kita harus selalu libatkan Roh Kudus. Lagi-lagi saya katakan libatkan Roh Kudus. Sehingga kita akan selalu menerima petunjuk dari Tuhan. Peneguhan-peneguhan. Saya kadang-kadang juga kadang-kadang jujur semakin takut kita yang bicarkan firman. Karena Tuhan akan berikan pengajaran terlebih dulu pada saya. Kadang-kadang menjelang penyampaian khotbah, hantaman masalah itu, waduh. Tuhan, kenapa ini terjadi? Besok saya ini khotbah. Saya jadi sadar, oh Tuhan memang maunya gitu loh. Sudah jangan protes. Saya juga berusaha untuk tidak protes. Ya, jadi kalau saudara mengalami seperti itu, nggak usah kaget. Dia akan memakai alat peraga orang yang dikasihi. Dia tidak memakai peraga orang yang bukan orang yang dikasihi. Supaya apa? Supaya kita itu lebih melihat kasihnya Tuhan itu. Lebih mengenal siapa Tuhan itu. Kan kita sering melihat bagaimana Musa sering menerima pernyataan dari Tuhan bahwa aku inilah Tuhan Allahmu. Juga bangsa Israel sebagai umat kesayangan dia bilang supaya mereka tahu aku inilah Tuhan. Kan pasti ngomong gitu Tuhan. Dia tidak akan ngomong pada bangsa-bangsa yang tidak dikasih, enggak akan ngomong seperti itu. Jadi semakin kita menghadapi seperti itu, semakin kita menghadapi tantangan dalam penantian kita, sadarlah Tuhan ingin kita ini lebih mengenal Dia. Supaya bisa melihat penantian itu adalah penantian yang berharga. Yang ketiga, nilai berharga dari sebuah penantian adalah ketika kita tahu siapa yang mengatakan apa. Kalau kita tahu siapa yang mengatakan apa yang kita nantikan itu, kita tidak usah ragu. Sama halnya kalau misalnya seperti kita dijanjikan oleh orang yang terhormat berkuasa janjikan. Itu pun bisa meleset tuh. Tapi kalau kita dibanding dari janji orang biasa, tentunya kita lebih percaya pada orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang punya nama. Sekali lagi walaupun itu tidak menjamin, tapi rasanya lebih mantap. Karena mereka pun akan juga menjaga namanya. Belajar dari pengalaman Simeon dan Hana, jika Tuhan berkata bagi hidup kita,
maka penantian itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Simeon jadi lega. Leganya bukan main. Bayangkan saudara, umur 113 tahun. Dia ketika bisa menatang bayi Yesus itu senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Bahkan detik itu dia katakan, kalau Tuhan ambil aku siap. Sebelumnya, jangan panggil aku sebelum aku menerima penggenapan janji. Kita juga bisa berdoa seperti Simeon atau Hana. Yang keempat, pelajaran yang keempat atau kesimpulannya. Penantian akan mempengaruhi keadaan jiwa dalam proses menanti hingga penjelasan mendatang. Maksudnya penjelasan itu penggenapan ya. Saya ulangi, penantian akan mempengaruhi keadaan jiwa. Dalam proses penantian itu memang akan mempengaruhi keadaan jiwa kita. John Maxwell dalam bukunya Partner in Prayer mengatakan, berapa lama saya harus berdoa sampai penjelasannya datang? Pertanyaan ini bukan ditanyakan, cuma dia mau menunjukkan bahwa berapa lama kita berdoa sampai penjelasannya datang itu jangan dihitung. Firman Tuhan pun mengatakan, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu dan berdoa senantiasa. Jadi jangan perhitungkan, aku sudah berdoa sekian lama, aku sudah berdoa sekian ribu kali, tidak kunjung datang. Kita tidak boleh bilang seperti itu. Karena itu dalam proses itu akan mempengaruhi keadaan jiwa kita. Kalau kita membiasakan dalam pikiran kita, kok lama ya, itu mempengaruhi. Makanya jangan biasakan pikiran kita itu memikirkan hal yang negatif. Saya dengan hal yang ini tidak sabar kadang-kadang. Kalau sesuatu itu membuat saya ini berdosa, itu jadi saya nggak berdasar, tidak sabar. Sehingga kadang-kadang saya jadi marah. Ini kelemahan saya tidak boleh seperti itu juga. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Karena apa? Saya biasakan pikiran ini jangan sampai pikiran kotor. Walaupun saya mungkin bisa ke sana, tapi saya berusaha untuk jangan sampai terpikir. Kaki saya katakan jangan sampai terpikir. Kalau itu sesuatu yang membuat kita berdosa. Bahkan jujur saya katakan ketika saya sudah pernah saya sampaikan mungkin keluar dari pekerjaan saya di Pak Pratik, bukan karena saya kecewa dengan Pak Pratik, bukan, saudara jangan salah. Bukan saya karena kurang gajiannya, bukan saudara. Istri saya yang paling tahu. Setiap kali saya dihadapan pada kepalsuan, laporan palsu ke atasan, pekerjaan palsu di depan saya. Lah kalau saya lihat seperti itu terus menerus, saya pakai sekuat-kuatnya apa saya akan terseret. Lebih baik saya keluar dari kumpulan itu. Demikian dengan saudara. Kalau menghadapi yang seperti itu, jangan merasa kebal. Gak ada satupun yang kebal selain Tuhan Yesus. Jangan merasa kebal. Ada orang yang mengatakan, saya akan menginjili ke tempat-tempat tunasusila. Iman saya kuat. Akhirnya keseret tuh. Masuk bar. Siapa lagi nanti yang menyampaikan firman di bar kalau enggak kita mau ke sana? Bukan enggak boleh, tapi kalau Tuhan yang gerakan enggak apa-apa. Tapi kalau aku yang gerakan itu yang bahaya. Kita harus sadar itu. Segalanya cari kehendak Tuhan, cari peneguhan, cari pencerahan. Itu yang sering saya katakan dan saya usahakan. Dan semakin sering saya ngalami seperti itu. Ketika Tuhan nyatakan itu kadang-kadang saya enggak kuat. Ya seperti kesaksian tadi saya. Sampai dengan hari terakhir kemarin, oh Tuhan ya sudah ini aja. Tidak ada pencerahan. Malam-malam. Kamu sendiri masih gagal. Tapi bukan berarti saya tidak boleh khotbah di sini loh. Sekali lagi mohon maaf, saya penganut paham yang tidak setuju dengan kata gajah di belangkoni. Silakan saudara protes, cuma alasan saya. Ini fakta. Siapa yang bisa berdiri di atas mimbar ini? Bisa menjalankan firman semurni firman yang disampaikan dalam Alkitab. Itu toh. Mohon maaf. Karena hampir semua mengatakan gajah di belangkoni. Jangan pakai istilah itu. Sombong.
Saya katakan sombong. Yang berdiri di atas ini gak mungkin bisa sepenuhnya seperti itu. Kita sama-sama belajar. Sama dengan seorang guru di pelajaran itu, belum tentu mereka semua bisa. Bahkan muridnya kadang lebih pinter. Bahkan kita bisa lihat di konten-konten, seorang bos sekalipun ternyata juga bisa kalah sama karyawannya kok. Jadi kita harus tahu, yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Semuanya sama. Semuanya di hadapan Tuhan hanya sebutir debu. Tidak ada yang patut disombongkan. Nah, dikatakan di sini, setiap kali seolah doa kita tidak terjawab, Tuhan menginginkan kita terus berdoa sampai penjelasannya datang, atau Dia, perhatikan ini, atau Dia mengubah permintaan kita lewat peneguhan karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini sering terjadi dalam kehidupan saya. Bukan hanya saya. Saudara belajar dari Paulus, lihat. Paulus punya rencana baik tentang Tuhan, baik. Tetapi dia juga sering diganti oleh Tuhan, diubah sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dikatakan di sana di ayat-ayatnya, aku menjadi tawanan roh. Saudara ngerti maksudnya tawanan roh? Dia merasa tertawan, tapi roh yang meminta, dia taat. Dia sering merubah misinya dengan menurut Tuhan. Kita pun juga kadang-kadang kita punya prinsip seperti saya. Kalau ada orang mengatakan pelin-pelan, silakan. Pertama dulu mungkin punya pendapat seperti ini. Kemudian lewat pengalaman, Tuhan katakan yang lebih sempurna, ya saya akui. Paulus sebesar itu aja, dia ahli Taurat yang begitu hebat, ketika ketemu Tuhan Yesus yang sempurna, dia ngaku kok. Semuanya aku anggap sampah yang lalu. Tapi jangan sampai pengetahuan yang di depan ini pengetahuan yang tambah salah. Nah itu. Pengetahuan yang ke depan ada pengetahuan yang lebih sempurna dalam Tuhan. Yakini dulu, baru kita bisa merubah pola pikir kita. Itulah yang sering terjadi. Satu jawaban datang atau Tuhan mengubah hati dan doa kita. Oleh karena itu kita harus setiap hari, saya tidak bosan mengatakan introspeksi diri. Malam sebelum tidur introspeksi diri tanpa bosan. Karena itulah yang akan membuat kita bisa hidup di dalam pertobatan kontinu yang seperti pernah jadi misinya ya Bunda ya. Pertobatan kontinu, metanoia. Kita tidak akan masuk dalam pertobatan kontinu kalau kita tidak mau introspeksi diri. Karena kita ini terlalu banyak salahnya di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia ya. Terlalu banyak salahnya di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar terus introspeksi diri. Kita melihat bagaimana Simeon dan Hana dalam penantian ini bisa berhasil seperti itu. Ada kehidupan bagiannya yang harus dilakukan. Yang satu menantikan dengan setia, dia seorang guru yang mengajar sampai usia sekian. Yang satu setia berdoa, berpuasa, beribadah pada Tuhan. Itu semua adalah syarat-syarat atau katakan kelayakan yang harus kita dapatkan supaya kita bisa menerima penantian yang berharga yang berbuahkan pada sebuah kejadian saya katakan tadi adalah seperti orang-orang bermimpi. Kita bisa melihat ketika Tuhan itu menyatakan, itu saya sering juga merasakan, kita cuma bisa geleng-geleng kepala, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Saya tahu jemaat sini banyak yang punya pengalaman seperti itu. Di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, semuanya rata-rata mengeluh. Tapi ada beberapa orang yang katakan berkatku luar biasa. Bukan hanya materi, sorry ya. Bukan hanya materi. Hati penuh damai sejahtera, ucapan syukur. Itu suatu hal yang luar biasa. Di antara sekian banyak keluhan yang kita melihat. Kalau kita mandang keadaan sekeliling kita, negara kita nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri kadang-kadang geleng-geleng kepala. Cuma saya nggak kadang, nggak usah dipikir. Sudah krisis ekonomi, pajak dinaikkan, kebijakan-kebijakan, nggak bisa dikatakan. Tapi saya pikir aku punya Tuhan yang besar kok.
Biar peraturan seperti itu nggak berlaku bagi kita. Kita pegang aja peraturan dari surga. Amin. Kita pegang itu. Kita jalani. Hadapi kenyataan itu. Tuhan selalu punya cara. Usianya jelas toh. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam karyanya. Amin, di pujian itu. Ketika saudara menghadapi seperti itu, nyanyikan pujian-pujian yang banyak menguatkan iman. Kadang-kadang pujian itu ketika kita terhubung dengan Tuhan, gak usah dicari, itu muncul dari sini. Percaya. Mungkin pagi kita kadang-kadang waktu tidak terhubung dengan Tuhan, nyari-nyari pujian apa ya Tuhan yang bisa cocok, yang bisa membawa saya lebih. Ini saya alami. Sering seperti itu, tapi ketika Roh Kudus bekerja, dari mulut ini mengalir langsung pujian itu. Dan itu akan membuat kadang-kadang air mata mengalir tanpa kita sadari. Amin. Pernah ngalami? Yang benar. Alami. Walaupun itu jarang, alami. Dan usahakan semakin sering. Semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, semakin hal yang seperti itu kita alami. Jangan tunggu kena masalah berat. Jangan seperti saya, kadang-kadang nunggu masalah berat baru bisa sampai pada posisi seperti itu. Sangat sulit memang kita terhubung dengan roh setiap pagi, itu sangat sulit. Gak tahu saudara, mungkin saudara lebih bisa. Saya rasakan sangat sulit. Tapi ketika kita bisa terhubung, waduh, luar biasa indahnya. Sehingga penantian itu sudah tidak ada. Gak usah kita pikirkan lagi. Tuhan itu pasti datang. Kapan tidak tahu. Entah setelah saya masih hidup atau setelah saya mati. Itu gak usah dipikirkan. Tetap sama. Seperti Paulus, baik hidup maupun mati. Sama. Hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Gak ada beratnya bukan? Gak ada beratnya. Saya juga melihat selalu dengan hamba Tuhan yang bisa sampai seperti itu. Seperti barusan ini saya lihat di bagaimana ketika dilarang ibadah Natal, dia dengan berapi-api ngomong. Dia muliakan nama Tuhan, dia nggak peduli. Di stop waktu itu, dia nggak peduli. Kalau kita bisa muliakan Tuhan dengan hati kita, maka Tuhan akan bekerja. Ya, seperti tadi coba ini sebagai ayat penutup, kita baca Mazmur 126. Ayat 1 dan 2. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini. Setelah itu saya selesai. Mazmur pasal 126 ayat 1 dan 2. 2a tepatnya ya. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Amin.